Anak mengeluh dibuli temannya. Sebagai orang tua tentu kita akan merasa kesal. Pesantren itu tempat belajar. Mengapa ada pembulian di sana? Yuk kita bahas pada video kali ini. Bullying bisa mengakibatkan efek yang serius. Perundungan bisa mempengaruhi kondisi fisik maupun mental korban. Kekerasan fisik bisa meninggalkan luka, yang jika dibiarkan dapat membahayakan kesehatan. Secara mental, korban perundungan akan sering cemas, tidak percaya diri, malas sekolah, selalu ketakutan, bahkan menjadi pemarah. Bullying berasal dari bahasa Inggris bull, yang artinya banteng. Secara makna, bullying berarti mengganggu, mengusik, atau menyakiti orang lain yang lebih lemah secara berulang-ulang. Dalam bahasa Indonesia, bullying dikenal dengan istilah merundung. Perbuatan merundung disebut perundungan. Penyebab terjadinya perundungan biasanya bermula dari candaan, namun pada akhirnya terjadi perundungan. Terkadang pelaku sulit membedakan antara candaan dengan perundungan. Sederhananya, candaan ditujukan untuk menghibur semua pihak yang terlibat. Namun jika ada pihak yang merasa tersakiti, maka itu bukan bercanda lagi. Semua pihak harus peka dengan perubahan wajah dan tingkah laku temannya agar bisa membedakan suasana bercanda dengan perundungan. Perundungan bisa dilakukan dalam bentuk ucapan maupun fisik. Keduanya sama-sama digolongkan sebagai kekerasan. Di antara contoh kekerasan verbal adalah memanggil seseorang dengan sebutan yang jelek berulang-ulang, mempermalukan seseorang di depan umum, atau bahkan mengolok-olok seseorang dengan nama ayahnya. Adapun perundungan dengan perbuatan di antaranya mengucilkan seseorang dari lingkungan pertemanan, melakukan kekerasan fisik seperti mencubit, memukul, menendang, dan lain sebagainya, atau meminta sesuatu dengan cara paksa. Apa yang harus dilakukan oleh santri jika ia menjadi korban perundungan? Pertama, berdoa. Allah lah tempat kita bersandar dan meminta pertolongan. Jika perundungan yang menimpamu termasuk kekerasan verbal, jangan baper atau terbawa perasaan saat menerimanya. Abaikan saja teman-teman yang mengejekmu. Kamu tidak perlu bereaksi berlebihan. Biasanya para perundung memang sengaja ingin mencari perhatian. Kalau kamu mengabaikan rundungan mereka, mereka pun akan malas dan berhenti merundungmu. Jika kamu dirundung dengan kekerasan fisik, maka jangan diam saja. Beranilah melawan. Melawan bukan berarti kamu membalas kekerasan dengan kekerasan, tetapi berusahalah untuk mempertahankan diri. Katakan tidak atau jangan kepada para perundung. Kamu punya hak sepenuhnya atas tubuhmu, dirimu, dan harga dirimu. Jangan biarkan orang lain menyakitimu atau merendahkanmu. Tidak ada seorang anak pun di dunia ini yang layak untuk dilecehkan. Ingat, bagaimanapun kondisimu, kamu adalah hamba Allah yang berharga dan kebanggaan orang tua. Tidak ada yang berhak menyakitimu dengan cara apapun. Cara keempat yang bisa kamu lakukan adalah tampil percaya diri dan berani. Jika kamu pede, para perundung akan merasa kecil hati. Cara yang kelima, laporkan. Jika perundungan terjadi berkali-kali, jangan takut. Cara yang terakhir adalah dengan menghindari masalah. Sebisa mungkin hindarilah para perundung dan situasi di mana perundungan mungkin timbul. Jika tidak ada keperluan, lebih baik tidak usah berkumpul bersama mereka. Dan ketahuilah bahwa doa orang yang terdolimi itu selalu mustajab. Selalulah berdoa memohon kepada Allah karunia teman-teman yang baik dan teman-teman yang bisa membuat kita semangat beramal soleh. Adapun solusi untuk orang tua saat mendengar anaknya menjadi korban bullying adalah: pertama, segera berzikir dan istighfar agar hati tetap tenang. Terkadang permasalahan anak sudah selesai tetapi orang tua malah belum selesai. Setelah hati orang tua tenang, orang tua bisa menenangkan hati anaknya. Kedua, kita harus menguatkan mental anak. Jangan sampai orang tua menghakimi atau menyalahkan anak. Anak harus diberi rasa aman terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, jika anak mengalami perundungan secara fisik, dorong dia untuk berani mengatakan tidak atau jangan. Dan jika mereka tidak berani, kita harus berkomunikasi dengan guru kelas. Laporkan sesegera mungkin.
insya Allah pihak pesantren akan segera mengambil tindakan yang dibutuhkan. Di pesantren, perbuatan pembulian termasuk pelanggaran berat. Sebagai guru, kita harus tanggap dengan perubahan wajah para santri. Jika ada yang sedih, segera dekati dan cari tahu permasalahan yang mereka hadapi. Kedua, tindakan yang bisa dikerjakan oleh para guru adalah selalu tanggap terhadap laporan orang tua. Guru harus segera mengambil tindakan untuk melindungi santri yang terzalimi. Ketiga, memanggil santri yang telah melakukan perundungan dan memberikan edukasi untuk saling menghormati dan menghargai sesama. Jika ketiga hal ini belum bisa menyelesaikan perundungan, biasanya pihak pesantren akan memanggil orang tua santri yang melakukan pembulian. Jika tidak bisa dicarikan solusi dan perundungan tetap terjadi, maka santri tersebut akan dikembalikan kepada orang tua. Mari kita ajari putra-putri kita untuk selalu membaca doa Nabi Musa. Doa ini adalah doa yang dibaca Nabi Musa saat menghadapi kezaliman Fir'aun. Semoga dengan doa ini kita dijauhkan Allah dari kezaliman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa berdoa, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lisanku agar mereka memahami perkataanku. Semoga dengan rutin membaca doa ini, anak-anak kita menjadi tenang belajar di pesantren, dikaruniai teman-teman yang bisa memotivasi untuk belajar, dan dijauhkan dari segala kezaliman.